Dia tidak tertarik untuk menjadi pujian, artinya mencari pujian dari banyak orang. Dia justru tertarik untuk mempersiapkan jalan bagi Tuhan. Ia tidak membiarkan ambisi pribadinya menghalangi dirinya untuk melakukan pekerjaan sebagai pendahulu bagi Mesias dengan baik. Meskipun Yesus tidak berdosa dan karena itu tidak perlu bertobat, namun dia mendesak dan memberi diri untuk dibaptis oleh Yohanes Pembaptis. Bapak Mama jemaat kekasih Tuhan, orang yang rendah hati, artinya mereka mampu mengenal dirinya siapa. Orang yang rendah hati itu dia mengagumi, artinya dia tidak mau bersaing, dia mengagumi siapa yang lebih, dia akan mengekspresikan keunikan itu dalam hal-hal yang positif kepada sesamanya. Artinya dia memuji, ini orang luar biasa. Karena ada banyak orang yang ketika mereka bersaing, kalau ada orang memuji orang ini, mereka tidak suka untuk memuji seperti itu. Tapi justru Yohanes memuji Yesus. Dia dengan keunikan hal-hal yang positif di dalam dirinya, sehingga membuat orang lain merasa bahwa penting dan berharga. Salah satu ciri kerendahan hati ini adalah dia mau mendengar pendapat. Dia mau mendengar pendapat, dia mau mendengar saran dan kritik. Bahkan ketika dia dikritik pun, dia tidak menjadi orang yang berusaha marah dan langsung tersinggung, kemudian meninggalkan pelayanan dan tinggalkan lepas semua. Tetapi dalam kerendahan hati, dia mau menerima kritikan, pendapat dari orang lain, dan pelayanan itu tetap dijalankan. Terkadang kita ketika memegang pelayanan, kita seringkali tersinggung sedikit, kemudian mungkin orang kasih orang pendapat, kita sudah tersinggung dan kita mulai berhati, kita mulai mundur-mundur sedikit hilang dari pelayanan. Tidak mau ke gereja, tidak mau melayani Tuhan dan lain-lain. Tuhan memberi kita dua telinga dan satu mulut agar kita lebih banyak mendengar daripada kita berbicara. Kadang hanya dengan mendengar, dengan baik kita dapat artinya menguatkan orang yang sedang mengalami kesedihan. Dengan memang kata-kata saja bilang semangat ya, kuat ya, itu saja orang sudah merasa bahwa dong bisa dikuatkan oleh orang lain. Nah, pelayanan membutuhkan itu. Ketika kita datang menghampiri orang sakit, ketika kita datang menghampiri orang yang mungkin ada dalam persoalan, kita bukan datang kita harus juga kasih dia hadis tambah lain, tapi kita datang, kita merendahkan semua situasi suasana supaya aman, kondusif, dan mereka ada dalam hati yang semangat untuk ada dalam kehidupan, baik itu dalam pelayanan. Dengan mendengar secara baik kita bisa memecahkan berbagai masalah yang sedang kita hadapi. Orang yang rendah hati itu selalu bersedia mengakui kesalahannya. Bahkan terlebih dia akan bilang minta maaf ya, saya salah. Seperti itu. Orang yang rendah hati, kalau kita berbicara tentang kerendahan hati, di mana orang tidak mau merendahkan hati. Terkadang kita lebih egois, kita mau menunjukkan kecocokan kita, kepintaran kita, bahwa kita lebih mampu dari dia, kita lebih bisa dari dia. Ini sesuatu yang salah. Rendah hati itu membuat kita ini justru kita merasa bahwa kita kemana saja kita tetap ada dan kita tetap orang bilang enjoy di mana saja dia berada. Rendah hati, dia sadar dengan dia punya keterbatasan. Saya sadar sebagai manusia, sebagai pelayan saya punya keterbatasan. Saya mau membuka diri untuk terus belajar. Jadi bukan berarti bahwa kita bodoh ketika orang bilang bahwa kita salah dalam begini dan kita bodoh. Tidak. Justru kita mau dibahagiakan, justru kita jauh lebih baik dari orang yang ini pun kita lagi. Jadi mari kita beri diri untuk ada dalam sebuah pelayanan, terus belajar menghargai pendapat orang lain. Kita dengan penuh rasa syukur, kita ikhlas, kita mengemban tugas kehidupan kita dalam jemaat, dalam tugas-tugas yang ada di sekolah, di rumah sakit, di mana saja, bahkan ketika kita ada dalam pelayanan kita. Kerendahan hati itu dibutuhkan, sebagaimana yang ditunjukkan oleh Yohanes Pembaptis. Yohanes Pembaptis menunjukkan sikapnya untuk mengawali pelayanan lewat diri Yesus yang akan memberikan dirinya untuk menampakkan kepada pelayan. Dalam teks ini bagaimana kita belajar banyak hal yang penting dalam kehidupan kita. Yang pertama kita melihat dari